Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Didik Suwandi, barakallahu fikum. Yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat, Bapak Ibu Forum Silaturahmi dan Bina Rahis Bumidaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan di dalam hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas atau mentadabburi surah Yasin ayat 77 sampai 83 insyaallah. Jadi boleh dipersilahkan kita membuka handphone, membuka aplikasi Quran terjemah surat Yasin ayat 77 sampai 83. Ayat 77 sampai 83. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ayat 77 sampai 83. Ya, ketemu ya. Apa ayat 77? Ayat pertamanya apa? 77 itu awalan tentang kejadian manusia. Dan hafal. Baik. Udah hafal ya, ibu-ibu, bapak-bapak, hafal semua surat Yasin? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasiim
مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Baik, ini kita baca artinya ya. Bapak Ibu mau baca artinya? Boleh? Dari siapa ini? Mau baca artinya? Ayat 77. Siapa yang berkenan membaca arti ayat 77? Silakan Pak. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari tetes mani. 77. 77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Ya. Nah, ini apa maksudnya ini? Kata Allah apa? Awalam, tidakkah manusia memperhatikan dari apa? Tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Kita coba renungi dulu ayat ini. Allah berfirman, tidakkah manusia memperhatikan? Tidakkah manusia memperhatikan? Artinya Bapak manusia, saya manusia, semuanya manusia yang dulu. Tidakkah kita memperhatikan bahwa Allah menciptakan kita dari setitik air? Ini ayat ini pertanyaan beneran atau sindiran ini Pak? Hah? Sindiran. Sindiran dari Allah kepada manusia. yakni Allah mengingatkan kalian itu dulunya hanya setitik air. Itu Allah ingatkan.
Di manusia diciptakan dari setitik air, dirubah oleh Allah menjadi segumpal daging. Segumpal daging dirubah menjadi darah dulu. Air menjadi darah menjadi daging. Dari daging dibentuklah tulang belulang. Dari tulang belulang dibungkus lagi oleh daging. Kemudian sampai sempurna, diberikan oleh Allah pendengaran, diberikan oleh Allah penglihatan. Ada yang sempurna penciptaannya sampai keluar menjadi bayi. Ada juga yang penciptaannya tidak sempurna atau cacat. Atau ada juga yang penciptaannya gugur di tengah kehamilan. Semua itu kita ketahui ya. Itu semua kita ketahui. Apakah kita pernah mengalami proses itu? Di mana? Dalam rahim. Apakah kita pernah sadar bahwa kita itu dulu hanya segumpal darah? Apakah Bapak Ibu sadar bahwa dulu Bapak Ibu hanya segumpal darah? Yang jika tidak Allah lanjutkan, tidak disempurnakan, maka kita akan gugur. Tidak akan ada kita itu. Sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa kita dulu hanya segumpal daging di dalam rahim ibu kita? Sadarkah bahwa kita dulu hanya tulang belulang di dalam rahim ibu kita? Apakah yang membentuk kita itu orang tua kita? Bukan. Apakah dokter yang membentuknya? Juga bukan. Tetapi yang membentuknya, membuatnya sampai terlahir dengan sempurna ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ibu-ibu tahu bahwa pencipta kita itu Allah? Dari mana? Dari surat Yasin ini, dari Al-Qur'an. Salah satunya di surat Yasin. Bagaimana sejatinya makhluk yang dibuat? Kita dibikin. Harusnya bagaimana sikap kita, Pak, kalau kita sadar bahwa kita ini dibikin oleh Allah, dibuat oleh Allah? Harusnya sikap kita, keinginan kita ini mengikut keinginan siapa? Keinginan yang membuat. Secara total atau tidak? Secara penuh atau tidak? Mutlak, Pak. Tapi sudah belum Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah secara penuh? Lagi sadar bisa. Keinginan Allah itu banyak. Ada berupa keyakinan, ada berupa ibadah, ada akidah, ibadah, akhlak. Allah ingin keyakinan kita seperti ini. Allah ingin ibadah kita seperti ini. Allah ingin akhlak kita seperti ini. Itu semua Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sudah belum kita mengikut keinginan Allah? Kalau sudah, maka kita disebut sebagai hamba Allah. Tapi kalau kita masih mengikut keinginan nafsu, hawa nafsu, maka disebut kita hamba hawa nafsu, hamba nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Tidakkah engkau melihat ada manusia-manusia yang menyembah hawanya, nafsunya?
dia mengikut keinginan nafsunya, bukan keinginan penciptanya. Jadi ibu, bapak sekalian, kita itu diciptakan. Coba saya tanya, kapan manusia sadar? Kapan kita itu berharap minta diberikan keturunan? Kapan? Saat berumah minta keturunan. Setahun belum dapat, 2 tahun belum dapat, 3 tahun belum dapat. Terus kita terus meminta kepada siapa? Pada Allah. Seandainya Allah kasih makhluk diciptakan di dalam rahim istri kita. Kapan kita lupa bahwa makhluk ini ciptaan Allah? Kapan kita lupa? Tadinya kan kita minta nih, ya Allah berikan turunan buat anak saya. Minta, setahun belum dapat, 2 tahun, 3 tahun belum dapat. Ketika nggak dikasih, sadar bahwa itu makhluk Allah yang bikin. Tapi kapan Bapak Ibu kita itu lupa? Nggak tahu lupa beneran, nggak tahu pura-pura lupa, nggak tahu setan yang bikin lupa. Kapan kita lupa bahwa anak kita itu diciptakan? Jangan ngomong diri kita dulu. Kapan kita lupa bahwa anak ini makhluk? Ya, biasanya pas lahir langsung anak saya udah. Kalau udah anak saya terserah. Berapa banyak orang tua yang mengarahkan anaknya sesuai kehendak penciptanya? Berapa banyak? Enggak banyak. Yang banyak ketika lahir dia arahkan sesuai kemauan dia. Dia langsung lupa, langsung lupa. Jadi manusia itu di surat Al-Adiyat disebutkan innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu tidak tahu diri, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Enggak tahu diri. Itu sifat bawaan, penyakit. Enggak tahu terima. Jadi baru menikah, biasa namanya orang menikah minta keturunan. Ya Allah berikan kami keturunan yang saleh dan lahir. Ketika belum lahir tuh masih deg-degan juga. Biasanya ya, supaya sang ibu sehat, selamat, sang anak selamat dan minta tuh masih doa. Lahirnya juga baik-baik saja. Pas sudah lahir, ibunya sehat, anaknya sehat, udah. Allah udah antar. Akhirnya ini anak dikenalkan dunia. Nah, ini dunia kamu cari duit yang banyak. Ya. Nah, ini dunia kamu harus berjuang. Kamu harus sekolah yang tinggi biar kamu bisa berjuang nanti di dunia. Itu kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang. Dia dikenalkan tentang Allah. Nah, kamu sholat, paling itu aja. Tapi dia tidak dikenalkan kamu tuh dulu diciptakan oleh Allah. Kamu tuh harus membalas kebaikan Allah. Kamu itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Dikenalkan tentang Allah tuh enggak biasanya. Cuman disuruh itu udah alhamdulillah disuruh. Tapi kebanyakan orang tua itu lupa anaknya, melupakan bahwa ini anak makhluk, akhirnya diarahkan sesuai kehendak orang tuanya. Lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, setelah anak itu besar, seperti kita udah besar, makin lupa atau gimana? Kalau udah makin besar, bertumbuh kembang, kira-kira dia makin lupa agak kepada Allah atau makin ingat? Biasanya dia makin lupa. Nanti ingatnya nanti di ujung.
Apalagi kalau dia sudah pandai berjalan, dia sudah tidak ingat dulu dia tidak bisa berjalan. Apalagi kalau dia sudah pandai berbicara, apabila dia sudah pandai baca, sudah pandai dia mencari kerja, sudah punya keahlian, maka dia lupakan Allah ada yang dulu menciptakan. Dia lupa. Kapan dia ingat? Kalau syarafnya kejepit baru dia ingat. Baru ketika titik lemahnya di sama Allah di coel dikit baru dia ingat. Semua keahlian dia lupakan. Saya ahli minyak, ahli ekonomi, dia lupa. Dia ingat penyakitnya, ya Allah. Manusia. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang terus-menerus menghayati bahwa dia seorang hamba. Ya. Dia dimanapun berada, dia ikut kehendak Allah. Tujuan dia adalah ridha Allah. Tujuannya adalah kalau Allah tidak ridha, ya Allah jangan saya, kalau engkau tidak ridha, jauhkan saya dari pekerjaan ini. Ya, kalau engkau tidak ridha, jauhkan saya dari rencana ini. Jadi di benaknya adalah apa? Ya Allah, saya minta satu aktivitas yang engkau ridhai. Pokoknya ridha Allah. Ini adalah orang yang mengerti, yang sadar bahwa dia itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah, diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di ayat ini Allah menyindir kita. Apakah manusia tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya kami telah menciptakannya dari setitik air? Namun setelah dia apa? Dia besar, jadi makhluk. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi musuh Allah. Dia menentang Allah. Coba tanya orang kafir deh, orang yang tidak beriman, dari mana dia diciptakan? Kamu pernah nanya, coba tanya dia, kamu tuh dulu apa? Jawabannya apa? Paling jawabannya sama. Dulu dia adalah bayi, sebelum bayi dia adalah jadi jawabannya sama itu. Sama. Atau orang muslim yang maksiat terus-terusan, coba tanya, kamu tuh dulu apa? Jawabannya apa? Sama. Tapi sayang sekali tidak ada yang bertanya itu kepada dia. Yang ada, mereka ini orang-orang yang lupa dengan Allah. Mereka tidak diingatkan. Hei, kamu tuh dulu hanya setitis air yang hina. Gak diingatkan. Yang ada mereka dipuji-puji. Wah, hebat ilmunya, wajahnya tampan, indah wajahnya, hebat kekayaannya, hebat jabatannya, dipuji Pak Bu. Akhirnya lupa, dia semakin lupa bahwa dia makhluk. Hasilnya faida huwa khasimun mubin. Semakin dia dipuji keahliannya, fisiknya, kekayaannya, prestasinya, khasimun mubin, dia akan semakin jadi orang yang melawan Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak diingatkan asal usulnya, siapa dia sebenarnya. Coba saya tanya ya, yang menciptakan otak Bapak siapa? Otak saya siapa? Ada enggak orang yang Allah ciptakan otaknya enggak berkembang, badannya berkembang? Ada enggak? Ada. Badannya tua, tapi otaknya ada obatnya enggak? Itu menunjukkan bahwa manusia makhluk. Terus yang otaknya sehat, normal,
berkembang pintar, ada jaminan nggak dia akan terus dalam keadaan normal dan sehat otaknya? Tidak ada. Siapa yang mengendalikan otak ini? Yang punya, yang dulu menciptakannya, penciptanya. Ini otak bisa menerima cepat atau lambat, siapa yang menguasainya? Allah. Yang dulunya cerdas, saya ada kenalan seorang dosen ahli, sering ke luar negeri berprestasi. Di akhir hayatnya mengecil otaknya jadi pikun. Alhamdulillah meninggal hanya 2 bulan meninggal. Padahal awalnya prestasinya sangat tinggi di kampusnya. Tapi atas kehendak Allah mengecil otaknya kata dokter sehingga turun daya ingatnya sampai sholat pun saya udah sholat ya. Subhanallah. Kalau lihat foto-fotonya kunjungan ke luar negerinya berderet Pak. Itu menunjukkan otak kita dikendalikan oleh Allah SWT. Syaraf-syaraf kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikendalikan Pak. Tapi manusia itu sering lupa, tidak mengaku, tidak sujud minta maaf sama Allah, minta kesehatan sama Allah, sering lupa. Dia tahu Allah menciptakan, tapi dia tidak merasakan. Itu beda. Dia hanya menyimpan memori Allah pencipta, masuk di memori seperti memori handphone dan ChatGPT. ChatGPT juga tahu siapa itu Allah, mungkin dia bisa jelaskan, tapi dia tidak bisa mengimani dan merasakan. Kebanyakan kaum muslimin tahu Allah pencipta persis seperti zaman dulu orang jahiliyah tahu Allah, tapi mereka tidak bisa merasakan Allah yang membuat dirinya dan menciptakannya. Masalah. Akhirnya dia sholat tidak merasa sedang menghadap penciptanya. Sholat leng. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya dia hidup di luar, dia tidak mengingat penciptanya. Apa yang hatinya mau dia lakukan. Nauzubillah. Akhirnya dia mendidik anaknya, dia tidak ingat penciptanya. Pokoknya nak, dunia kejar setinggi-tinggi. Dia lupa. Fa idza huwa khasimun mubin. Dia menjadi musuh bagi Allah. Bayangkan bagaimana murkanya Allah kepada hambanya yang dibuat, dibikin, dibentuk, dicipta, kemudian menjadi musuh Allah SWT. Kafir misalnya, atau muslim maksiat. Wajar kalau Allah murka kepadanya. Wajar. Ibu melahirkan anak, ya enggak Bu? Sayang enggak sama anak? Bapak punya anak, mana lebih sayang? Bapak ke anak atau ibu ke anak? Ibu ke anak. Kenapa? Karena mengandung. Mana lebih sayang? Allah ke kita atau seorang ibu ke kita? Kita bandingin ya. Mana lebih sayang? Bapak ke anak atau ibu ke anak? Ibu. Karena mana lebih sakit hatinya? Kalau bapak, anak melawan bapak dan anak melawan ibu, mana lebih sakit hatinya? Ibu pasti lebih sakit. Makanya perintah nurut ibu berapa kali? Saya yakin lebih sakit. Saya nggak ngerasain hamil, tapi saya yakin lah, karena wajar lah, karena tuh anak ada di baik. Jadi bapak sama ibu kasih sayangnya jauh lebih besar ibu, dan lebih tersinggung ibu, wajar. Mengandungnya, melahirkan dengan susah payah, menyusui atau ASI sampai selesai. Jadi lebih murka ibu daripada murka ayah. Sekarang saya tanya, mana lebih kasih sayang? Allah atau ibu? Allah kepada hamba atau ibu kepada anak? Mana lebih sayang? Kenapa? Allah yang bikin. Ibu bikin makanan gak enak juga harus dibilang enak karena saya yang bikin. Karena orang itu mencintai karyanya. Kita mencintai apa yang kita bikin, walaupun tidak indah, tidak enak. Kita cinta dengan pikiran. Kita senang, nggak suka di. Jadi Allah Azza wa Jalla lebih sayang, lebih cinta kepada kita dari ibu kita. Ketika murka,
maka Allah lebih murka. Ngerti ya? Seperti ibu sayang, lebih sayang dari kita, tapi ibu lebih sayang dari bapak. Tapi ketika murka, ibu akan lebih murka kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita, tapi ketika murka, Allah lebih murka kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, merasakan bahwa kita ini dikuasai oleh Allah itu penting sekali. Hidup kita diatur oleh Allah penting sekali. Hidup kita ini hanya untuk Allah itu penting sekali. Hanya untuk Allah. Bisa nggak menghadirkan rasa itu dalam hati? Pegel, hidup hanya untuk Allah tuh pegel, capek. Saya kadang merenung, betul. Saya ngurus kayak Pak Hilman, ngurus lembaga yang niatnya ingin dakwah beneran ya, bukan buat nyari duit, yang beneran ingin dakwah tuh berat bukan main. Sampai kadang sebenarnya Allah, apa saya tinggalin aja ini ya, saya nyari duit aja yang enak ini. Ceramah aja, ceramah enak, ceramah ini ujian, ini ujian buat saya, ujian. Makanya saya ngurusin yang lain Pak, ngurusin lembaga khusus dakwah, itu tempat saya berjuang, itu capek ya. Itu memang ladang untuk saya masukkan diri saya ke situ biar saya tidak terlalu nyaman dengan karpet merah ini. Ini bahaya buat saya, bahaya. Bapak-bapak kan lebih berkah, lebih tua dari kami. Orang lebih tua itu lebih berkah kata Nabi. Iya, al-barakatu ma'a akabirina, keberkahan ada di orang tua kita kata Nabi. Bapak itu lebih berkah jauh. Salatnya lebih banyak, ya kan? Lailatul Qadarnya lebih banyak. Lailatul Qadarnya lebih banyak. Saya baru Lailatul Qadar, maksudnya Ramadannya. Saya Ramadan baru berapa kali? Mungkin baru berapa kali? Ibu udah berapa kali Ramadan? Udah 50 kali ada? Puluhan tahun. Saya belum. Berarti kan secara hitungan lebih banyak. Terus bapak ibu kan duduk di bawah, seolah-olah nggak ngerti, seolah-olah murid. Padahal belum tentu bapak ibu bisa jadi lebih soleh jauh di atas saya. Ini saya disuruh Pak Hilman aja di sini. Itu saya tuh kadang beban ngajar. Tapi kalau anak muda nggak apa-apa, saya setara. Ente sama mana? Kalau orang tua itu saya tahu ibu bapak bangunnya duluan daripada saya. Duluan. Makanya saya ambil jalur yang lain, saya harus berjuang untuk Allah di sisi yang lain. Kalau yang ini nih kursi merah nih Bu, karpet merah ini, mobil saja dimasukin tadi apa ya? Saya bilang jangan dimasukin. Artinya apa? Artinya kaum muslimin dalam hati Allah harus dirasakan bahwa saya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab saya kepada Allah. Saya nggak bisa kemauan semua nafsu saya diturutin, itu nggak bisa. Saya harus mengikuti kemauan Allah. Kemauan Allah, kata Allah, innamal mu'minun. Lihat di ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman, kata Allah, wahai rahmat, kalau kamu beriman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kamu buktikan kamu beriman pada Allah dan Rasul. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Tidak? Terus sudah sampai situ belum? Tsumma lam yartabu, tidak ragu. Wajahadu, kemudian dia berjuang. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjuang menggerakkan agama Allah dengan hartanya dan jiwa. Kalau nggak bisa harta, pakai jiwa. Capek-capek untuk berjuang agama Allah. Harus ada target untuk akhirat. Di mana target akhirat? Dijuang di agama Allah. Sesuai kemampuan masing-masing. Kalau bisa jadi panitia masjid, jadi panitia masjid. Dan jangan pernah mengharapkan di situ keuntungan dunia. Begitu. Itu bagian dari jihad kita di jalan Allah. Cuma bisa jadi masjid, ya udah nggak apa-apa, cukup.
Cuma bisa di yayasan ini cukup. Cuma bisa di tempat yang lebih kecil lagi musola, tidak apa-apa. Tapi jangan pernah harapkan dunia. Harapkan di situ ridha Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kalau nggak punya duit, pakai jiwa. Punya jiwa, pakai jiwa. Punya duit, pakai duit. Nggak punya, pakai jiwa. Perjuangan pakai jiwa lebih sulit daripada pakai harta. Banyak orang yang milih berjuang pakai harta. Berapa saat saya transfer aja? Ya udah. Berapa Pak Hilman buat masjid, saya transfer aja. Ada orang yang dalam itu yang bergerak, mikirin masjid, umat, itu berjuang dengan dirinya. Lebih capek Pak. Kalau lah dia mau tinggalin, dia tenang-tenang aja, udah pokoknya saya nikmati aja. Enggak. Itu belum seorang mukmin yang sesungguhnya, belum orang mukmin yang mengerti dia sebagai hamba Allah. Kalau dia mukmin yang mengerti sebagai hamba Allah, dia beriman pada Allah, pada Rasul, tidak ragu, kemudian dia berjuang. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Barulah mereka orang-orang yang jujur kepada Allah. Panitia pengajian itu enggak mudah, itu perlu perjuangan, sedikit banyak perlu perjuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam rahmat Allah, kita di ayat yang 77 ini perlu merasakan apa? Merasakan kita sebagai hamba Allah. Sehingga di luar nanti, selain kita mencari kebahagiaan dunia, mencari rezeki, kita harus punya pembatas bahwa saya harus mencari ridha pencipta saya. Jangan semua tenaga dan pikiran untuk cari rezeki Pak. Tolong tenaga dan pikiran sisihkan untuk cari ridha yang nyiptain. Terus di sini ayat berikutnya ada cerita orang yang angkuh, orang yang melawan Allah dan tidak merasa diciptakan. Siapa yang baca artinya? Ayat yang ke-78. Boleh? Ayat ke-78. Ibu, sekarang Bu. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Jadi itu maksudnya ada orang yang tidak yakin kepada Allah. Banyak sekarang orang beragama tapi tidak yakin kepada Allah. Kasihan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kuat imannya. Amin. Katanya banyak agama baru macam-macam lah sekarang. Auzubillah min. Dia berkata, dia bawa tulang Pak, sudah keropos. Dia bilang, dia umpamakan tulang ini dengan kebangkitan. Dia bilang, ini tulang siapa yang bisa menghidupkan kembali? Dia bicara kepada Nabi, tidak meyakini bahwa ada kebangkitan, nggak meyakini ada kehidupan setelah ini. Dia bilang tulang ini siapa yang bisa bikin lagi? Udah rongsok tulang. Terus ayat berikutnya, ayat 79. Ada Bapak atau Ibu? Ayat 79. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Nabi Muhammad disuruh jawab ketika ada orang yang membawa tulang dan mengatakan apa tadi? Siapa yang bisa menghidupkan tulang ini? Berarti kan dia tidak yakin akan dibangkitkan. Kata Nabi apa? Kata Allah apa? Wahai Muhammad, katakan kepada dia. Apa kata-katanya? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Muhammad, sampaikan ke dia, tulang ini akan diciptakan oleh yang menciptakannya pertama kali. Selesai. Ini tulang, sebelum tulang apa? Daging. Sebelum daging apa? Darah. Sebelum darah apa? Jadi tulang ini udah berapa proses?
Ini gampang ini bikinnya lagi. Yang bikin pertama kali adalah Allah, yang merubah dari air menjadi darah, jadi daging. Jadi tulang itu udah proses keempat. Itu jangan nanya ini, jangan bilang tulang mau bisa sempurna lagi. Darah aja bisa jadi daging, air aja bisa jadi darah. Jangankan ini gampang nih, tinggal dirapiin sama Allah. Orang air aja bisa jadi darah, bisa jadi tulang. Nah, makanya konsep Bapak Ibu, konsep meyakini kita akan dibangkitkan, kita akan hidup lagi, konsepnya itu adalah ibu bapak yakin dulu diciptakan. Itu dulu. Ya. Paham Pak? Saya yakin paham lah semua. Cuma mohon maaf saya izin, bukan ngajarin. Bukan ngajarin. Ini Bapak Ibu ilmunya ada lebih banyak. Tapi saya ingin ingatkan saja buat diri saya dan kita semua, kaidah yang Allah ajarkan, logik yang Allah ajarkan, bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan lagi, kita yakin akan dihidupkan lagi, itu karena awalnya kita juga itu kaidah. Karena awalnya kita itu tidak ada, jadi ada, kemudian tidak ada lagi itu sesuatu yang mudah, itu kaidahnya. Ya, kaidahnya. Kalian tidak ada, kemudian jadi ada, nanti kalian nggak ada, kemudian ada lagi, itu sesuatu yang mudah. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Bapak udah mati, saya udah mati, itu gampang untuk dihidupkan. Baik. Kita coba lihat konsep kebangkitan. Ketika kita nanti mati, Pak, Bu, kita akan dikubur. Maka badan kita akan hancur dimakan oleh cacing. Ada yang lama hancurnya, Bu. Mungkin ada 50 tahun itu jasad belum hancur. Tapi bukan berarti dia tidak hancur. Tunggu mungkin 100 tahun akan hancur. Bukan berarti dia tidak hancur, kok masih ada. Nanti dia akan hancur. Karena kata Nabi, semua jasad akan dimakan oleh tanah. Tapi ada jasad yang cepat dimakan tanah, ada yang lama. Ada yang umur 13 tahun kemarin di penguburan, ibunya wafat 13 tahun lalu. Sekarang anaknya mau ditiban. Pas ditiban itu benar kain kafannya belum sobek sedikit pun. Benar. Itu nggak tahu apa amal ibunya. Tapi kita sebagai mukmin harus yakin nanti akan hancur. Cuman nggak tahu berapa lama. Cuman Allah muliakan hancurnya lama. Yang nggak hancur jasad siapa? Nabi dan Rasul dan Fir'aun, karena Allah yang mengabadikannya. Sisanya akan hancur cepat atau lambat. Nah, jadi jasad kita akan hancur. Di Al-Quran disebutkan, kami, Allah berfirman, qad alimna ma tanqusul ardu wa indana kitabun hafidh. Kami tahu kapan bumi dan cacing-cacing dalam bumi itu akan memakan jasad kalian. Kami yang mengaturnya dalam Lauhul Mahfuz. Allah yang atur. Apakah nanti jasad saya, ibu, kaki dulu, Allah. Tangan dulu, Allah. Itu sudah Allah yang mengatur. Sudah ada tentara Allah untuk memakan jasad. Nah, ketika jasad kita dimakan semua, ada yang tersisa, kata Nabi. Sudah tahu semua kan? Yang tersisa adalah, kalau di dalam hadis tulang ekor, ya, dalam hadis tulang itulah kata Nabi SAW. Di dalam tulang ekor itu ada sel ternyata. Di dalam tulang ekor itu ada sel ternyata. Dalam ilmu kedokteran begitu. Dalam hadisnya adalah tulang ekor. Tapi dalam ilmu kedokterannya yang saya pelajari dari Syekh Abdullah Al-Muslim tentang hadis itu, kata beliau di dalam tulang itu sudah ditemukan ada sel. Sel paling kecil, sel pertama kita diciptakan, itulah selnya, ada di situ. Dia bersembunyi di situ. Sel tahu kan Bapak Ibu ya, kan berkembang terus. Nah, sel pertama kali Allah ciptakan untuk membentuk tubuh kita yang sempurna ini, itu beristirahat di ujung tulang ekor. Kata beliau, sel itu
sudah dilakukan penelitian, tidak bisa dibakar dengan panas yang sangat panas, tidak mati dibakar dengan yang sangat panas, dan dia tidak mati didinginkan dengan derajat dingin yang sangat tinggi. Sel itu hidup terus, berbeda dengan sel-sel yang lain. Subhanallah. Kita akan menjadi satu titik sel. Dulu kita dibentuknya dari apa? Satu titik benda mati. Bahkan sel mani itu hidup ya kan? Kayak dari titik mani. Kemudian kita akan kembali menjadi titik. Selesai. Sama seperti pohon hancur, nanti dia tumbuh lagi. Rumput itu hancur, nanti dia akan tumbuh lagi. Saya baca dari tulisan Allah alam, tapi saya baca tulisan ahli si Brown, dia ahli tumbuhan. Ada si Brown, nama si Brown, teori Brown. Atau mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya. Jadi dia bilang tumbuhan itu yang rumput di atas lapangan itu ya, padang. Itu kalau musim kering, rumput itu kan hilang tuh, habis. Sisa tanah. Kata si Brown, kata dia, itu bukan berarti hilang. Ada satu unsur dari pohon itu, titik kecil yang dia nggak hilang, dia tertanam di dalam tanah itu, ada di situ dia tersimpan. Kata si Brown, nanti nunggu air hujan, dan airnya air hujan. Untuk menghidupkan itu yang paling efektif air hujan, bukan air darat. Nanti ada air hujan, kesiram air hujan, itu si titik itu berkembang lagi jadi rumput lagi. Itu teorinya si Brown. Kalau teorinya teori Al-Quran, kata Al-Quran, manusia itu dikubur akan menjadi titik seperti benih. Nanti di padang mahsyar kita tuh seperti benih semua, ada di atas, kan bumi akan hancur nih. Kita akan dikeluarkan oleh bumi, kita akan berada di posisi di atas padang mahsyar seperti buih. Kemudian Allah turunkan hujan, maka dengan cepat kita akan membentuk badan yang baru. Nah, seperti Adam, nggak pakai bayi dulu, langsung gede, boom. Persis seperti rumput. Coba perhatikan rumput itu ketika musim hujan, dia langsung gede gitu. Dia nggak pakai, dia gitu. Itu persis seperti itu. Cuman si Brown kan nggak Muslim, jadi dia nggak ngerti. Jadi ternyata setiap makhluk yang mati itu menyisihkan satu jejak sel. Tinggal dikasih air atau dihidupkan kembali dengan izin Allah, dia hidup lagi. Nah, kita akan hidup lagi di padang mahsyar dalam keadaan apa? Kata Allah dalam surat Al-Kahfi, kama khalaqna wa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang kepadaku seperti kamu aku ciptakan dulu pertama. Waktu kita bayi diciptakan, pakai pakaian enggak? Pakai sendal enggak? Disunat enggak? Menunjukkan bahwa jasadnya jasad baru. Kalau jasad lama udah disunat. Kalau jasad lama waktu dikubur mungkin udah ubanan. Mungkin waktu dikubur sudah dimakan oleh hewan atau terbakar. Ini menunjukkan kata Nabi bahwa kamu akan dibangkitkan sebagaimana penciptaan awal. Oh, berarti saya diciptakan ulang. Ruh di mana ruh? Ruh sudah ada di tempatnya, namanya alam barzah. Dia nunggu. Ruh udah menjalani hisabnya, menjalani nikmat barzah atau adab barzah. Dia menunggu jasad. Karena untuk masuk surga, ruh dan jasad. Untuk masuk neraka, ruh dan jasad. Untuk masuk ke hisab, ruh dan jasad. Kalau untuk masuk alam barzah, wallahu a'lam. Apakah ruh dan jasad, ulama beda pendapat. Ya, seandainya dua-duanya, wallahu a'lam bagaimana kuasa Allah. Karena jasad kita sebenarnya hancur.
Allah, ya, Allah. Yang penting kita akan masuk. Nah, tapi untuk kebangkitan itu ada jasad baru. Jasadnya tidak berpakaian, nggak ada baju. Mau dari mana baju? Nggak ada warna-warni seperti itu, dan tidak ada lagi. Dia tidak menggunakan pakaian. Sudah dia tidak pakai apa-apa. Kemudian dia tidak pakai sendal, tidak ada aksesoris. Sendal itu aksesoris. Kemudian dia belum disunat, menunjukkan tadi apa? Ini badan fisik, ini fisik badan. Kemudian kata Nabi, rufatan, uratan, ghurlan, buhman. 4. Tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak disunat, buhman, tidak bawa satu apapun. Nggak ada uang 500 perak di kantong. Nggak ada. Nggak ada peci yang dulu kesayangan, cincin yang dikubur bersamanya, udah nggak ada. Kasihan ya, kasihan nggak Pak? Saya kasihan sama manusia. Miskin, tiba-tiba jadi orang miskin, kasihan Pak. Gak punya apa. Rumahnya mana? Rumahnya dulu. Jangan ngomong rumah lah. Uang yang dulu di dompet berapa ratus ribu aja udah nggak ada. Yang dipegang buat hidup dia nggak ada. Apalagi aset-aset dia udah nggak tahu kemana. Dia bangun. Kata Allah, liyarji'anna kullu ruhin jasadah. Setelah kita terbaring di atas padang mahsyar, padang mahsyar itu luas, tenang aja, nggak akan padat ya. Berapa jumlah manusia? Triliunan mungkin. Allah a'lam. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ya, jumlahnya bertriliun. Allah. Dibangkitkan 3, manusia, hewan, jin, semua dalam satu tempat. Kata Nabi, fi sa'idin wahid, satu tempat yang datar. Yasma'uhul qarib wal ba'id. Orang yang jauh, yang dekat mendengar dengan satu suara. Kayak Bapak melihat matahari dari belahan bumi manapun kelihatan matahari. Seperti geledek, satu puas, itu satu daerah itu akan mendengar dengan suara yang al-qarib wal ba'id, yang jauh dan yang dekat akan mendengar satu instruksi yang sama. Manusia miskin, gak punya apa-apa. Itulah kehidupan yang baru. Bagaimana kita meyakini itu terjadi? Apa tadi kaidahnya? Bagaimana menghadirkan keyakinan bahwa saya akan dibangkitkan, dihidupkan lagi, diciptakan ulang. Apa tadi kebangkitan? Diciptakan. Itu biar jelas, karena kalau kebangkitan tuh kayaknya yang jasad yang lama hidup lagi. Bukan, itu sih terlalu sederhana. Bukan itu. Tapi dibikin baru. Nah, kalau kita masuknya dari dibikin baru, udah pasti sangat simpel, karena awalnya juga kita dibikin. Simpel. Cuman yang di dunia bikinnya lamanya 9 bulan. Kalau yang di situ kayak pakai versi Nabi Adam, dia pakai versi, makanya ayat ini disebut diakhiri dengan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nanti di sana pakai kaidah kun fayakun. Udah enggak pakai kaidah hamil 9 bulan. Enggak ada. Kaidah kun fayakun. Baik. Jadi kaidahnya kita akan dibangkitkan, kaidahnya adalah kita akan diciptakan kembali dengan jasad yang baru. Maka pasti nggak itu terjadi. Terus Bapak nyiapin apa? Uang rupiah di kantong udah nggak ada, dan cincinnya udah nggak ada, handphone nggak, mau nyiapin apa? Hah? Maka tadi saya bilang harus ada Pak program akhirat, harus ada Bu program akhirat. Jangan santai-santai aja Pak. Harus punya program akhirat. Program akhirat saya apa? Oke lah, saya bangun masjid. Ya udah. Program akhirat saya nggak bisa bangun masjid.
saya ikut nyumbang masjid. Terserah Pak, pakai pokoknya. Saya nggak bisa nyumbang masjid, nggak bisa bangun masjid. Ya udah, saya kulinya bayar saya dengan harga di bawah standar misalnya. Saya butuh makan buat anak saya. Ini saya amal sini, saya kerja buat masjid 2 hari, sisanya saya cari duit di sana. Kan gitu bisa. Cari program kerja akhirat. Program kerja dunia nggak usah diajari, belum pada jago nyarinya. Buat program kerja akhirat. Seminggu 2 hari, seminggu sehari, apalah. Dan harus dikerjakan dengan tulus, ikhlas. Benar-benar saya ingin cari di sini ridha Allah dan pahala. Harus ada niat begitu. Karena kita akan mati, kemudian dibikin ulang oleh Allah, diciptakan. Yang dibawa apa saat itu? Amal. Nggak ada lagi yang semua kita sudah tahu. Harta sudah tidak ada lagi. Terus kita berdirinya di mana, Pak Bu? Kan dibangkitkan tuh hidup lagi. Kita akan sekelompok nggak? Hah? Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau amal. Manusia akan dibangkitkan berkelompok. Kita sekelompok nggak? Kelompok umum insya Allah. Kelompok muslim umat Nabi Muhammad. Tapi dari kelompok-kelompok itu dikelompokin lagi. Kelompok kecil. Kelompoknya itu bukan pakai paspor Garuda, bukan pakai paspor. Kelompoknya adalah kelompok amal. Apakah kita akan satu kelompok? Allahu a'lam. Apakah kita akan sekelompok dengan anak kita? Allahu a'lam. Apakah dengan istri kita? Makanya jangan terlalu cinta kepada cinta. Jangan terlalu cinta kepada suami. Kalau suaminya tidak ngajak kebaikan, kalau ngajak kebaikan cintai. Kalau istrinya soleh cintai. Kita nggak tahu apakah kita akan satu kelompok dalam persidangan itu, kita nggak tahu di mana kita. Seakan-akan kita kalau lagi umroh atau lagi haji padat kita hilang, kita nggak tahu di mana. Kan kiri kita nggak kenal. Itulah nanti kebangkitan. Nggak tahu, masing-masing mikirin diri sendiri dan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Tahu nggak Pak? Ar-Rahman, Allah berfirman, sanafrughu lakum ayyuhat taqalan. Allah berfirman, sanafrughu lakum ayyuhat taqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau ingkari? Nikmat apa lagi yang kau ingkari? Sanafrughu lakum ayyuhat taqalan. Sanafrughu artinya saya akan fokus mengurus kalian waktu hisab. Saya gak ngurusin rezeki kalian, gak ngurusin kehidupan makhluk, kematian makhluk, gak ngurusin turun hujan, gak ngurusin gempa bumi, saya gak ngurusin musim panas, musim dingin, saya gak ngurusin matahari. Sanafrughu lakum, saya fokus ngurusin hisab kalian. Lihat. Hah? Allah gak ngurus yang lain. Allah ngurus hisab. Sanafrughu, Allah ngomong gitu, sanafrughu lakum. Saya akan fokus ngurusin hisab kalian. Bayangkan Pak, gimana itu? Dan ngadep Allah satu persatu nggak pakai baju, ditanya fulan, nah lo, pakai baju, menunjukkan hina. Mau apa lagi? Coba itu dibawa keluar, saya akan dibangkitkan, takut, istighfar. Hina, menunjukkan hina, nggak pakai baju. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah aurat itu menjadi perhatian orang-orang kalau tidak pakai baju, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Gak kepikir. Kengerian suasana hari itu membuat manusia tidak berpikir tentang aurat. Ajib. Kayak masuk rumah hantu. Mau kebuka bajunya enggak, saya kabur aja ada hantu. Anak-anak. Ya udah gak peduli lagi. Pokoknya gimana kan rumah hantu ada tidak main-mainan itu. Ya, pokoknya gimana saya selamat, saya gak pikir. Kayak gempa bumi. Waktu gempa bumi di Lombok kalau nggak salah ya. Saya dapat cerita dari seorang syekh, bukan orang Indonesia. Beliau lagi hadir seminar di Lombok ya kalau nggak salah. Yang ada imam tuh, yang lagi sholat, imam bertahan, ada yang kabur tuh di mana? Lombok ya? Ada yang bertahan, ada yang jamaahnya kabur gitu, nyelamatin diri, udah lupa sama sholat pokoknya. Waktu itu ada yang keluar hotel lagi
mandi. Ada yang lagi tidur pakai celana tidur, ada yang pakai celana dalam, pokoknya keluar aja supaya tidak kena gempa. Jadi kalau udah kayak gitu tuh dia udah lupa dengan dirinya. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, Allah mengatakan yang menciptakan tulang belulang adalah Allah yang dulu menciptakan dari awalnya. Ayat selanjutnya silakan baca artinya, dikit saja artinya. Ayat 80. Dialah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian seketika itu kamu menyalakan api darinya. Ya, api itu bisa dibuat dari kayu yang segar. Kayu yang segar itu kan benda mati lah dianggapnya. Tapi bisa menjadi bahan bakar api. Artinya apa? Yang mati bisa dihidupkan oleh Allah menjadi sebuah yang hidup. Ya. Jadi Allah bisa menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup. Itu lawan, Pak. Api dengan kayu itu dia berlawanan sebenarnya. Saling apa ya namanya? Si api membakar kayu, kayu bisa bikin api coba. Itu kan ya, bertolak belakang. Seperti satu yang hidup bisa mati, yang mati bisa kayak gitulah. Allah bilang, kamu saja yang mati, kayu yang mati itu bisa kamu bikin api yang hidup. Jadi kamu bisa itu, maka saya lebih bisa menjadikan lebih dari itu maksud Allah. Kan disebut kita tuh kan yang menjadikan buat kalian dari kayu yang basah menjadi api, kalian nyalakan, kalian aja bisa. Keren nggak manusia? Hah? Keren dong. Kayu jadi api itu keren, Pak. Jadi jangan heran kalau titik sel jadi manusia. Itu kata Allah, itu urusan saya, itu gampang. Terus lanjut bawahnya, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard. Lanjut. Ya. Bukankah Zat yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan manusia yang serupa mereka itu? Maksud menciptakan manusia serupa berarti penciptaan Ya, heran. ulang. Nah, huwa bala. Nah, lanjut Pak. Benar. Dialah yang maha banyak mencipta lagi maha mengetahui. Wow, penciptaan yang tidak pernah terbatas. Terus lanjut. Artinya apa? Lanjutin aja Pak Hilman. Sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Masya Allah. Lanjut. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Ditutup dengan ayat wa ilaihi turja'un. Coba kita baca 1 2 3. Wa ilaihi turja'un. Lagi. Wa ilaihi turja'un. Apa artinya? Wa ilaihi. Kepada Allah lah kita semuanya. Wa ilaihi. Ini tiap hari dibaca, dia mengerti. Tapi orang yang baca nggak merasa akan kembali kepada Allah, karena dia membaca dengan lisan. Kata Nabi, akan ada umatku yang Al-Quran tidak tembus dari tenggorokannya. Al-Quran cuma sampai pita suara, bersuara, tapi tidak menembus ke hati, tidak merubah akhlak dan keyakinannya. Maka pelajaran dari sini adalah pertama kita makhluk dan akan diciptakan oleh Allah ulang ketika nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka kita tahu kita makhluk, kita tahu wa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Maka masing-masing bikin program untuk akhirat, program kerja yang serius, bukan asal-asal yang penting kena, jangan. Seperti Bapak Ibu serius nyari dunia, seriuslah cari pahala. Ingat, carilah pahala. Allah ridho kalau kita cari pahala. Jangan merasa kan nggak boleh ngarepin pahala, nggak boleh. Maksudnya pahala itu minta balasan dari Allah.
jangan selalu minta balasan dari manusia. Silakan yang ini saya minta balasan manusia, akadnya sekian, untungnya sekian. Tapi tolong sisihkan kerjaan, saya minta balasan dari. Gak bisa muslim semua balasan dari manusia. Itu namanya gak percaya dengan hisab. Ya, Wallahu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua. Barakallahu fiikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz ketausiannya. Mungkin apa yang disampaikan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terus selanjutnya masih ada ruang untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya Bapak atau Ibu? Silakan. Yang belum jelas atau mungkin yang lain, ya, silakan. Ada? Karena waktu sholat kita adalah jam 11:55. Dari jam 12 kurang 5 menit. Jadi masih ada waktu hampir 1 jam kurang 10 menit aja. Ya, kalau tanya jawab kita sampai kelas berapa karena kesempatan yang udah 7 nanti. Silakan kalau ada mau bertanya. Ibu-ibu silakan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Kurang jelas? Nambahkan boleh. Oh, ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan perbincangan ini. Saya baru merasa sadar dan ingat ya, diingatkan oleh Ustaz bahwa saya ini memang dirinya capek Ustaz. Terus terang saya capek gitu ya, sudah merasa capek. Lalu saya baru merasa ingat kalau hamba Allah cuma hanya ingat sama Allah aja gitu ya. Kalau misalnya semangat sama Allah, tapi dalam arti makna saya baru masuk merasa ya. Terima kasih Ustaz. Dan gara-garanya mengingatkan kita kepada kami ini juga saya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya ingin kalau ada yang meninggal gitu ya, contohnya suami saya dan mau 3 hari meninggal itu, apakah itu kesadarannya atau apakah memang itu suatu pilih mengingatkan gitu ya. Waktu suami saya 3 hari meninggal itu, ini semua kamar anak-anak ini tengokin Ustaz. Itu kenapa saya bilang itu kamar yang kecil, kamarnya dulu gitu kan. Ini kamar ini yang gede yang ini gitu ya. Terus saya tidur sama dengan anak saya perempuan bertiga gitu ya. Kita jadi bertiga kan karena banjir gitu ya. Saya mesti ke atas gitu ya. Apakah itu saya ini kita berdiri bertiga ya, saya di tengah yang perempuan, saya di kanan. Oh iya ya, katanya dia itu kayak senang gitu ya. Mungkin saya nggak tahu bahwa suami saya meninggal gitu ya setelah hari Jumat itu. Itu kenapa ya Ustaz seperti kayak begitu tuh, apakah memang udah kesadarannya udah kurang atau memang meninggalkan kesan atau memang saya yang ditinggalkan karena saya gitu ya. Tapi waktu masuk ke kamar-kamar anak saya itu dia kembali yang itu kamar yang anu oh gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati suami ibu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setiap kita mengingat menyebut nama saudara, suami, bapak, ibu yang telah meninggal, langsung diiringi dengan doa Allah maghfir lahu. Semoga Allah ampunkan. Yang kedua mengenai tanda-tanda sebelum kematian atau perbuatan-perbuatan sebelum kematian, apakah itu ada tafsiran tertentu? Ya, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu
ada ilmu tentang tafsiran-tafsiran itu. Memang banyak cerita sebelum meninggal, orang terkadang begini. Tapi sekali lagi itu hanya perkiraan, kita tidak bisa memastikan apa yang ada di benak beliau gitu ya. Sama sekali tidak tahu. Wallahu a'lam. Dari sekian banyak cerita, jawabannya hanya wallahu a'lam. Iya, kita tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa orang 40 hari sebelum meninggal dia ada di dua alam, itu bukan dari Nabi. Kalau bukan dari Nabi, saya nggak percaya. Kalau dari Nabi ada, baru saya percaya. Jadi apapun yang terjadi sebelum orang wafat, itu kita tidak bisa sama sekali mendeteksi sama sekali. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang ada. Jadi kita doakan ya, kita ingat beliau, semoga Allah ampuni beliau, merahmati beliau. Amin ya Allah. Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar mengkonfirmasi Pak Ustaz. Kalau kita baca yang kita pelajari hari ini, itu kejadian pada masa ya Ustaz. Manusia yang karena dari bisa yang kecil terus Allah jadikan dia seperti Nabi Adam. Apakah pada kejadian tersebut itu sudah termasuk kejadian diciptakan kembali, sudah dimasuk dengan ruhnya? Terus yang kedua, di lain ayat atau di Al-Quran itu disebutkan juga orang yang paling sibuk pada masa itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad, karena beliau yang akan memberikan syafaat. Yang diberikan syafaat itu pada seluruh umat Islam atau seluruh umat yang dalam tanda kutip Islam, artinya yang sejak umat dari Nabi Adam yang Islam, yang agamanya kan agama kita semuanya manusia tauhid sebenarnya Islam. Apakah itu? Terus yang ketiga, mungkin ini kejadian sudah itu di Az-Zumar itu kan disebutkan wasiqal ladzina kafaru. Jadi berkelompok-kelompok, mereka akan dibawa ke surga, mereka dibawa ke neraka. Jadi apa kejadian ini dulu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi Pak, kebangkitan Dan masih ada langsung. Oh, ya. Ini Langsung dengan rohnya. jadi ruh itu tadi setelah kita wafat, ruh itu masuk ke dalam alam barzakh. Sedangkan jasad kita masuk ke dalam kubur secara umum seperti itu. Jasad kita habiskan, dimakan oleh tanah. Ruh kita ada di sisi Allah dalam barzakh. Pokoknya Allah yang kuasai. Di saat kebangkitan nanti di padang mahsyar, kita itu seperti benih di atas tanah. Kemudian Allah turunkan air, dalam hadis Allah turunkan air, maka benih-benih yang kecil tadi, sel-sel tulang belakang itu akan tumbuh menjadi satu jasad baru yang sempurna. Yang tadi disebutkan, tidak berpakaian, tidak bersendal, belum disunat, tidak bawa apa-apa, nol. Hilang, semuanya yang dia punya nggak ada lagi kan, habis. Kemudian kata Nabi SAW dijelaskan dalam penjelasan, ruh yang tadi disimpan oleh Allah perintahkan agar setiap ruh sekarang memasuki jasadnya masing-masing. Jadi sekian miliar triliun ruh akan memasuki jasadnya masing-masing dengan kalimat Allah satu kali, dan tidak ada yang salah masuk.
Setelah ruhnya masuk, barulah kemudian berdirilah manusia. Berdiri. Tadinya kan mati, kemudian berdirilah dia. Jadi dibangkitkan itu ininya dulu, jasadnya. Baru kemudian Allah tiupkan. Sama dengan Adam. Adam itu tadinya dari setitik tanah. Semua tanah di bumi ini diambil satu titik oleh Allah. Allah alam kecil pokoknya. Kemudian Allah katakan kun, jadi badannya dulu. Baru kemudian fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, wahai malaikat, nanti kalau saya fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau saya tiup ruh, langsung sujud gitu. Sama nanti. Ruhnya belakangan masuk. Kalau saya tiup ruh kalian, faqa'u lahu sajidin. Sujud kalian. Itu nasihat si jin iblis. Udah niat enggak mau sujud dari awal ya. Nah itu, jadi ruh itu nanti akan disuruh masuk sesuai dengan jasad yang baru. Itu kehebatan Allah di situ. Malakut, makanya hadis ini, ayat ini disebutkan di akhir, subhanalladzi biyadihi malakut. Malakut itu kerajaan yang berlipat, semua kerajaan biyadi di tangan Allah SWT. Di antaranya kerajaan alam ruh dikuasai Allah, alam jasad semua Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa dari segala-galanya. Walam yakul lahu kufuwan, enggak bisa digambarkan, tidak ada yang setara dengan Allah. Kekuasaannya di atas segala-galanya. Baik, itu pertanyaan pertama. Ruh tidak diciptakan ulang, ruh kita tetap ada di alam barzah, hanya dikembalikan ke jasad yang baru. Pertanyaan kedua tadi, Pak. Biasanya tidak bawa pulpen. Oh ini yang memberikan syafaat itu Nabi Muhammad, ya. Apakah seluruh umat manusia atau hanya umat Islam? Nabi Muhammad memberikan 2 syafaat. Syafaat yang pertama untuk seluruh manusia, yaitu syafaat kubra, yaitu ketika manusia menanti di padang mahsyar. Berapa lama Pak menanti di padang mahsyar? 50.000 tahun. Berdiri 50.000 tahun, nggak pakai baju. Ada di atasnya apa? Matahari. Ada yang gerak, kemudian gerahnya menjadi air yang menggenang menutupi tubuhnya. Kata Nabi, ada yang tenggelam sampai semata kaki, ada yang tenggelam sampai betis, sampai paha, sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tentu itu cerita orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Hal ataka hadithul ghasyah wujuhu yawma idzin khasyah. Ada yang wajahnya takut, ada yang wajahnya hitam gitu. Tapi di padang mahsyar ada yang wajahnya putih bersinar. Ada yang wajahnya wa wujuhu yawma idzin naimah. Ada yang wajahnya senyum. Mudah-mudahan kita masuk yang itu, Pak. Tapi dibikin program akhirat dulu. Pengen dong. Loh, iya kan? Iya enggak? Baru nanti bisa di padang mahsyar bisa senyum tuh hebat sekali. Ya. Yo maitin naimah disa'liha radiyah. Allahumma amin. Jadi Pak, di padang mahsyar Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, minta kepada Allah. Manusia sudah sangat letih menunggu hisab. Mereka datang ke Adam, tolong sampaikan kepada Allah biar cepat dihisab. Adam bilang saya nggak bisa. Mereka datang ke Ibrahim bilang nggak bisa. Mereka datang ke Musa nggak bisa. Datang ke Isa nggak bisa. Kata Isa pergi ke Muhammad. Maka semua manusia datang kepada Nabi Muhammad, semua itu datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah untuk dihisab. Capek nunggu. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi sujud dalam waktu yang tidak tahu sampai kapan. Kemudian kata Allah, Muhammad bangunlah, mintalah. Paling sibuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, Ya Rabb, iqdi bainan nas. Hisablah antara mereka. Barulah Allah mengatakan, sekarang waktunya hisab. Mengerikan. Hal ataka hadithul ghasyah. Apa arti ghasyah? Ghasyah itu adalah rasa takut yang menyelimuti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ghasyah. Rasa takut yang menyelimuti. Jadi
Nabi memang paling sibuk. Itu syafaat yang pertama, syafaat uzma, syafaat besar untuk seluruh manusia. Nanti baru syafaat kecil, bukan syafaat kecil sih, syafaat khusus. Dari syafaat umum, nanti syafaat khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi memberikan syafaat kepada Nabi, kepada umatnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina. Pertanyaan ketiga, itu nanti diisikan sendiri-sendiri atau bergelombangan sesuai dengan surat di Az-Zumar itu ya. Oh, dihisapnya sendiri-sendiri, masuk surganya berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumar, masuk surga berkelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, masuk neraka kelompok-kelompok. Tapi hisabnya satu-satu. Kata Allah, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Kamu akan hadapi saya satu-satu, sebagaimana saya ciptakan kalian satu-satu. Masalahnya menghadapnya yang susah ya. Semoga Allah memberkati kita. Ustaz, ini saya mau share, Pak. Saya di rumah punya kitab yang itu menceritakan 40 kejadian di padang mahsyar. Nanti judul kitab saya share ke teman-teman di grup nanti. Ya, alhamdulillah. Yang pasti mengenai kejadian seperti itu. 40 kejadian. Jadi ada kitab yang Banyak sekali. bahasa Indonesia. Masya Allah. Bayangin 40. Nanti judulnya saya share nanti ke grup. Share ke saya juga Pak. Pak Ya. Pak Ilman kasih Ya. saya. Kasih Bapak. Silakan. Katanya jarak satu nabi ke nabi lain 5.000 tahun tanpa benar kan ada cerita seperti itu. 5.000. 5.000 tahun jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh misalnya 5.000 tahun ya selesai 5.000 tahun setiap kali jarak. Penantian di padang mahsyar 50.000 tahun kata Ibnu Abbas. Ya, tapi karena ada mereka Nabi 5.000 tahun jadi semua 5.000 tahun untuk mendapatkan kapan itu. Oh, penantiannya. Ya. Wallahu a'lam kalau itu Pak, saya tidak Saya tahu. dengar seperti itu dari salah orang Ustaz. Mungkin benar, saya tidak tahu. Yang saya tahu Allah berfirman, "Ta'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana," surat Ma'arij. Ya. 50 alf sana 50.000 tahun kata Ibnu Abbas, 50.000 tahun waktu penantian di padang mahsyar. Ya, itu benar. Tapi anak Nabi 5.000 tahun atau 5.000 tahun jarak untuk permintaan satu. Iya, mungkin. Ya, mungkin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi poinnya adalah, poinnya sebenarnya terlepas dari angka, poinnya adalah kesiapan kita dalam menghadapi. Mungkin saja bisa. Allahu a'lam. Terima kasih. Iya Pak Ustaz, 1 tahun di padang mahsyar berapa puluh tahun di kita? 50.000 tahun. Beda. 1 tahun di padang mahsyar berapa puluh tahun di dunia sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang mahsyar 1 tahun di dunia. Tapi Pak, ada penjelasan Pak dalam hadis lain. Ada kabar gembira. Mau kabar gembira nggak? Mau kabar gembira nggak? Mau. Ada kabar gembira. Kata kabar gembiranya begini. Kata para dalam riwayat sahabat ya. Kabar gembiranya 50.000 tahun itu bagi orang-orang kafir. Bagi orang beriman itu takarannya tidak diketahui berapa. Bisa lebih cepat, lebih cepat. Sama seperti melewatin, ya, dia jauh Pak. Tapi jauhnya itu tidak dihitung dengan jarak, dihitung dengan amal. Makanya rasa lama di padang mahsyar pun nanti rasanya itu terhitung dengan amal, bukan dengan waktu. Jadi tidak sama. Jadi kalau tadi ada angka 50.000 itu secara umum, tapi tidak semua merasakan selama itu. Gitu. Di sana memang tidak pakai matematika, pakai amal. Jadi bisa jadi 5.000 bagi, ya karena Pak, nggak semua merasakan sama di angka itu. Ada yang merasakan cepat tergantung amalnya masing-masing. Ada lagi cerita seperti menghadirkan mata saja katanya. Ya, memang seperti itu. Ya di sana tuh semua tergantung. Jadi waktu, fisika waktu itu tidak berlaku. Subhanallah. Barakallahu fikum. Silakan ibu-ibu. Satu lagi. Pak Raja, silakan Pak Raja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Ustaz, ada dua pertanyaan saya, Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz menjelaskan tentang penciptaan manusia, mulai dari air, kemudian darah, tulang, sampai dengan menjadi manusia sempurna. Sekarang kan kita dapat berita juga nih, bahwa sekarang orang bisa di-cloning gitu. Nah, di-cloning. Dan ini beberapa fotonya itu mulai dari kambing, udah ada yang cloning segala macam. Jadi bukan berproses seperti yang ada di surat Yasin tadi. Pertanyaan saya, apakah itu boleh kita percaya atau itu memang dilarang gitu ya? Umpamanya nanti kalau kita beternak gitu ya, kalau nih, oh kita nggak boleh cloning, harus perkawinan biasa, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, ini kalau kita ketemu di sini kan, ya ingatlah kita akan kembali wa ilahi turja'un gitu. Nanti kembali ke jalan, pulang ke rumah lupa lagi. Nah, maksud saya gimana caranya ya? Apalagi kan udah pensiunan nih, supaya program akhirat itu tertanam gitu. Setiap tindakan kita, oh ini adalah amal saya untuk di akhirat nantinya, supaya tidak bolak-balik tadi. Kalau ke sini ya ingat gitu. Nanti ke mall lain lagi ceritanya gitu. Tahun baru nanti lain lagi nih. Malah mungkin terjun juga dengan diskon-diskon, apalagi nanti pesta tahun baru. Kita kan udah baca di medsos nih, pemerintah daerah DKI menyediakan tempat 18 untuk tahun baru gitu. Mungkin kita tergoda juga nantinya gitu. Lupa lagi wilayah itu dicapai. Gitu kira-kira. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi Betul. Tempel aja Pak, kita itu jauh. Ya, bagaimana supaya kita tidak lupa wa ilaihi turja'un. Bapak Ibu sekalian, Allah, pastilah kalaulah kita keluar, pastilah berkurang iman kita. Kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Muhammad, kalau kamu keluar kamu lihat orang banyak di dunia ini, aktsar, kebanyakan mereka itu dalam keadaan yang tidak benar. Mereka akan menarikmu dari jalan benar. Jadi Pak, memang betul Pak. Saya juga sama. Kalau sudah keluar, ini sihirnya kuat, syaitannya kuat. Apa jurusnya? Jurusnya itu alladzi yuwassisu fi sudurin qullahu rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwassisu fi sudurin nas. Min syarri waswasil. Jadi di luar itu akan masuk, ketika kita lihat itu keindahan-keindahan dunia, permainannya, acara-acaranya, tahun barunya, party-partinya atau apalah kegiatan-kegiatannya itu syaitan akan masuk, si khannas akan masuk membisikkan kita. Itu indah tuh, seru tuh, gitu ya. Itu khannas akan masuk. Nah, malaikat juga membisikkan, jangan. Tapi biasanya karena barangnya di depan, yang menang siapa jadinya? Setan. Karena barang di depan. Yang malaikat bilang akhirat nggak kelihatan. Jadi yang menang si khannas. Nah, khannas itu cara ngalahin dia. Tahu nggak khannas artinya apa? Khannas itu julukan bagi jin, kalau dibacain zikir kabur, kalau nggak ada zikir masuk dia. Itu si khannas. Jadi sebenarnya kita pengen si khannas ini jangan menguasain kita. Dia cuma satu, dia akan kalah kalau kita mengingat Allah. Mengingat Allah dengan hati kita, dengan zikir, dengan Quran, dengan istighfar. Jadi Pak, kalau Bapak nanti keluar, ini tadi saya lewat situ ada di lingkaran di bundaran itu udah siap. Masya Allah, hati saya bersedih. Allah sedih ya, ini nggak tahu apa yang akan dilakukan di sini, ya kan? Nah Bapak nanti keluar, kalau melihat itu, kalau Bapak senang langsung istighfar, astagfirullah. Ya, jangan sampai Bapak senang dengan itu, ya. Langsung istighfar. Jadi Bapak langsung istighfar. Kalau Bapak melihat itu sedih, berarti Bapak
Alhamdulillah dia dosisnya antibiotiknya cukup tinggi. Nah, tapi kalau nggak sengaja senang pengen gitu ya, ini akhir tahun ya, istri saya kasih mau kesini dong, mau kesini, anak-anak juga mau kesini. Saya cuma dalam hati, Allah pahamkan mereka biar nggak terlalu senang dengan itu. Saya dalam hati karena saya ngomong susah. Pasti di depan. Iya, hiburan. Saya berdoa pelan-pelan. Iya betul, Bu, betul. Tapi saya izinkan, cuman saya bilang begini. Nah, ya saya sering bilang anak saya, silakan kita waktunya berlibur, tapi janganlah berbahagia dengan hiburan itu. Kata Allah, orang-orang kafir itu wafarihu bil hayatid dunya, mereka tuh senang dengan hiburan. Orang muslim enggak gitu. Qul wa bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Orang Islam itu, mukmin itu senang dengan hidayah Allah, senang dengan pengajian, senang dengan Quran, senang dengan umrah. Itulah kalian senang di situ. Tapi kalau dengan urusan dunia, kata Allah, la tafrah, innallaha la yuhibbul mafrihin. Kalian jangan senang di situ. Allah enggak suka kalian senang di situ. Senanglah di sini. Jadi bukannya nggak boleh, lagi-lagi bukan nggak boleh. Tapi jangan sampai kesenangan kita ada di sana. Itu yang tadi nanti saya khawatirkan. Kalau kesenangan kita ada di tempat-tempat seperti itu, maka lupalah kita wa ilaihi turja'un. Jadi coba dilatih Pak. Dilatih bagaimana kesenangan kita itu bukan di tempat-tempat hiburan seperti itu. Saya sampai bilang, ente mau ngajak saya nginep di hotel Jakarta, saya bilang, yang ada mata saya lihat perempuan maksiat banyak di situ, nggak pakai baju, saya bilang. Mau jermusin saya, ya kan? Iya sih, terus terang aja. Oke lah, gimana lah kita tarik ulur. Saya yang sengsara Pak kalau dibawa ke tempat-tempat hiburan itu, saya yang sengsara. Kalau perempuan nggak sengsara, itu nggak perempuan sama perempuan. Ya jadi perlu dosis memang agak tinggi Pak. Nah, sebelum terakhir Bapak banyak istighfar, kita tolong sama Allah. Pak, jadi saya diajarin sama guru saya, selalu minta sama Allah, ya Allah bimbing saya ke jalan yang Kau ridhoi. Coba itu minta terus. Saya masih muda, saya nggak tahu akhirnya gimana. Tapi saya takut. Saya minta semoga nggak gampang Goda. Iya. Dan godaan itu menarik sekali. Mudah-mudahan Allah kuatkan Pak ya. Allah kuatkan kita sama Allah agar dibimbing ke jalan yang Allah ridhoi. Sebelum Bapak berangkat, ya Allah jadikan perjalanan ini Engkau ridhoi. Jangan sampai di jalan Engkau tidak ridho, akhirnya saya tergelincir. Minta jalan yang Allah ridho kepada kita, biar enggak tergelincir Pak dengan izin Allah. Cloning setahu saya juga diciptakannya atau dibuatnya dalam rahim, ya enggak? Betul enggak Pak? Dalam rahim. Rahim buatan. Rahim buatan. Di luar Pak? Rahim buatan di luar. Di luar perut manusia. Setahu saya di rahim buatan. Ya berarti di luar. Dan setahu saya cloning juga nggak pernah berhasil dengan baik. Dia mencoba membuat imitasi rahim yang bisa membuat merubah dari ayat sampai makhluk, tidak berhasil. Dan akhirnya kan semua binatang yang cloning setahu saya cacat semua ya. Jadi tidak dianjurkan melakukan itu di dalam Islam. Allah ingin menunjukkan kesempurnaan adalah dengan cara yang benar, yaitu dengan cara Allah, yaitu penciptaan di rahim secara normal. Cloning setahu saya tidak normal. Yang baru diizinkan oleh MUI bayi tabung. Kalau bayi tabung kan di rahim normal. Dan itu juga spermanya sama suami istri. Dan itu spermanya suami istri. Dipertemukan di luar, dimasukkan ke dalam perut istri. Perut itu akan tumbuh dengan normal. Itu menunjukkan bahwa pencipta itu Allah. Menunjukkan bahwa yang menciptakan ujung-ujungnya Allah lagi. Kalau nggak ada rahim yang normal, nggak bisa akan sempurna. Tidak akan bisa. Allah lah yang menciptakan kita semua. Allahu.
Satu lagi. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fokus ke tabungan akhirat atau proyek akhirat ya. Ini sudah kami Pak Ustaz ini ahli mencatat dari perbankan Pak. Kalau kita ada tabungan ada saldo kan. Artinya kita kalau ada tabungan bekal akhirat, tentunya ada saldo akhirat nih. Kira-kira kalau saya ingin ngecek saldo akhirat saya seperti apa, bagaimana nih? Mungkin Pak Adi Ordradi, Pak Helmi yang lebih senior gitu kan, barangkali gitu kan. Jadi saya lebih yakin, oh ternyata masih banyak kurang nih. Harus dikembangkan ikhtiar kita untuk tabungan akhirat. Mungkin masing-masing bisa ngecek seperti apa tabungan masing-masing. Jadi kan barangkali ada apa namanya ikhtiar. Terima kasih. Ya. Jadi ya, ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Shalli ala Nabi. Allahumma shalli. Baik, bagus sekali rahmatullah. Apa tadi? Tabungan ya, cek saldo. Tentu kita nggak bisa ya. Secara real tidak di Catatannya gaib. Catatannya gaib. Tapi kita bisa introspeksi diri. Mungkin maksudnya Pak Ilman introspeksi diri. Introspeksi diri, seberapa besar kita meniti jalan untuk menabung di akhirat. Paling itu yang bisa dilihat Pak, dicek. Tapi kalau berapa saldonya kita tidak tahu. Tapi seberapa tulus, seberapa serius kita meniti jalan akhirat itu mungkin bisa. Dan yang paling tahu adalah dirinya masing-masing. Saya nggak bisa nilai setiap orang, masing-masing. Seberapa bapak ibu punya niat tulus ikhlas benar ingin kembali kepada Allah, itu ada di hati bapak ibu sekalian. Saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu itu. Tapi kalau bapak ibu mau cek dari hati yang paling dalam masing-masing, sejauh mana bapak ibu rindu ingin ketemu Allah, ingin masuk surga. Itu cek masing-masing. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Barang siapa yang ada dalam hatinya kerinduan ingin bertemu Allah, maka Allah akan rindu bertemunya. Jadi cek aja. Masing-masing cek seberapa bapak punya kecintaan akhirat. Seberapa bapak ada angan-angan ingin ketemu Allah, ada angan-angan ingin masuk surga. Itu di situ presentasinya bapak ibu yang bisa ngecek. Ya, mungkin pertanyaan sampai sini aja Pak. Saya tutup dengan kalimat dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah." Kalian wahai manusia ingin kebahagiaan yang sekarang. Kalian tuh ingin senang sekarang. Kalian ingin sempurna sekarang. Kalian ingin dapat istana sekarang, dapat pembantu sekarang. Kalian tuh ingin bahagia sekarang, kata Allah. Bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalian tidak suka kesenangan yang di akhir. Kalian tidak suka kesenangan yang di akhir. Saya sudah janjikan kalian akan masuk terus muda, gak akan tua. Kalian tidak akan ada bulu, tidak ada bulu ketiak, tidak akan ada bulu jenggot, bersih. Wajah kalian tidak akan luput menjadi tua. Terus baju kalian gak akan lapuk, berwarna hijau terus menerus. Kalian akan dilayani. Kalian akan dilayani, dituangi oleh orang-orang yang membantu kalian di surga, ya kan? Dan hebatnya penuang-penuang minuman kalian, sekali mereka tuang, mereka tahu berapa kadar yang ingin kalian minum. Gak akan pernah ada gelas yang airnya gak habis. Ya, kalian akan dilayani, kalian akan diberi buah yang mudah untuk dipetik. Kebahagiaan yang di akhir, yang tiada batasnya. Makithina fihi abada. Itu tapi di akhir. Akhirah. Apa? Akhir. Tapi kalian wadadaruna al-akhirah. Kalian tidak suka itu. Kalian suka kebahagiaan yang nyata, yang bintang 5. Cari hotel yang bintang 5.
Cari tempat-tempat resort kalian suka itu. Itu yang tadi saya bilang kan. Tadi yang saya sampaikan. Kalian boleh menikmati keindahan alam, tapi jangan jadikan itu kebahagiaan yang hakiki. Jangan di situ kebahagiaan, bukan itu. Fata Morgana. Saya sering bilang di umroh, kemarin saya bawa jamaah umroh. Ada yang mau ke Taif, saya bilang ngapain ke Taif? Kalau yang dicari adalah keinginan nafsu, mending nanti dulu aja. Mau ngapain? Mau jalan-jalan, tenang dulu. Semua yang dicintai bukan jalan-jalannya, bukan Taifnya. Benar saya sampaikan, bukan naik Kereta gantung. silakan nikmati, tapi jangan tumpukan kebahagiaan hati Anda ke situ. Anda akan tertipu. Kata guru Quran saya, barang siapa yang mencari kesenangan dengan hawa nafsunya, maka ketika kesenangan itu hilang, dia akan bersedih kembali. Dia cari kesenangan dengan mata, dia lihat yang cantik-cantik, yang indah-indah. Habis itu, dia akan bersedih kembali. Barang siapa yang mencari kesenangan dengan mendengar musik-musik atau hiburan-hiburan, hilang hiburan itu, dia akan bersedih kembali. Jangan bohongi diri Anda. Barang siapa yang mencari kesenangan dengan lidahnya, dia makan yang enak, dia senang. Habis makannya, dia sedih lagi. Jangan bohongi diri sendiri. Carilah kesenangan dengan jiwa yang tenang dari Allah SWT. Carilah kesenangan dengan iman. Itulah kesenangan yang hakiki. Gak punya makanan, dia akan ridha. Dia nggak jalan-jalan, dia akan ridha. Dia sempit hidupnya, dia akan mencari kesenangan. Itulah kesenangan yang hakiki. Jangan bohongin iman hati kita dengan mata yang melihat kesenangan. Ngerti? Jangan bohongin dia senang bukan dari sini. Dia senang bukan dari kuping. Dia bukan senang dari. Dia senang, dia punya kesenangan sendiri, yaitu iman qalbu. Siram dia dengan ayat Allah. Siram dia dengan keyakinan kepada Allah, Pak. Siram dia dengan akhirat. Dia akan tenang di situ. Dia akan nyaman di situ, dia akan bahagia. Ya. Jadi kesenangan yang ada di dunia ini semua patah. Boleh, saya nggak ngelarang, jangan salah paham, saya nggak ngelarang. Tapi bukan itu kesenangan yang perlu. Bukan. Silakan beli mobil yang enak, tapi bukan itu kesenangan. Bukan itu yang selalu saya bangun dalam keluarga saya. Itu. Nanti kalian nyesal kalau itu kesenangan kalian. Ya. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, tolonglah sudah carilah akhir. Masing-masing menaruh program untuk akhir. Silakan cari dunia, tapi taruhlah program akhir. Kata guru saya gini, kata guru lagi, kalau kita sering menggantungkan cita-cita sampai di langit, beliau katakan gantungkanlah cita-citamu di atas langit. Jangan sampai langit doang. Lewatkan harapan hidup kebahagiaanmu di atas langit sana. Ada kehidupan yang abadi di sini. Surga. Dah, lewatin Pak. Jangan di atas langit, jangan setinggi. Lewatin di atas. Akhirat masuk. Atap kebahagiaan dan harapan tinggikan, lewati dari atas langit. Karena pada akhirnya kita akan mati. Kalau kita nggak mati, silakan. Masalahnya kita akan itu masalah. Kalau nggak mati, silakan Pak. Semoga Allah maafkan anak, Allah ampuni anak, mohon maaf. Terima kasih Evan dan semuanya, Bapak Ibu. Semoga sehat semua. Semoga Allah berkahi semua yang benar dan yang salah. Saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Saya tutup dengan salam kafaratul majlis. Oh baik, kita doa dulu sebelum doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan kami, ya Allah. Engkau yang menciptakan fisik kami, dari rambut kami sampai ujung kaki kami, ya Allah. Engkau yang menciptakan otak kami sehingga kami berpikir. Engkau yang menciptakan kalbu kami sehingga kami beriman, merasakan, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui apa yang kami perbuat. Engkau mengetahui apa yang kami ucapkan, ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejujuran dalam beriman kepadamu, ya Allah. Berilah kami keikhlasan dalam beriman kepadamu, ya Allah. Berilah kami keikhlasan dalam berucap dan keikhlasan
keikhlasan dalam berbuat ya Allah, sehingga ucapan kami dan perbuatan kami sesuai dan tulus karenamu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami tidak tahu di mana kami akan wafat, cepat atau lambat. Kami tidak tahu bagaimana kami akan wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau wafatkan kami di tempat yang baik ya Allah, di waktu yang baik ya Allah ya Allah. Ya Allah dengan cara yang baik ya Allah. Jangan Kau hinakan kami saat wafat kami ya Allah. Muliakan kami saat wafat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada hajat keperluan dalam setiap hati kami ya Allah, dan Kau yang mengetahuinya. Jika keperluan itu tidak mendatangkan ridha-Mu, maka gagalkanlah ya Allah. Jika keperluan itu mendatangkan ridha-Mu, maka mudahkan ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, dosa-dosa kami yang kami sembunyikan, dosa-dosa kami yang kami terangkan ya Allah, dosa kami yang terdahulu dan yang terakhir, dosa kami yang kami ketahui dan dosa kami yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni ya Allah, terimalah kami ya Allah saat kepulangan kami kepadamu ya Allah. Kami tidak tahu berapa umur kami ya Allah. Ya Allah kami tidak tahu, semua ada di atas kehendak-Mu ya Allah. Berilah kekuatan iman ke dalam hati kami ya Allah. Tancapkan keyakinan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Lindungi kami dari tipu daya syaitan. Lindungi kami dari tipu daya manusia. Lindungi kami dari tipu daya dunia ya Allah. Kirim kepada kami hamba-hamba-Mu yang menasihati kami, yang mencintai kami karena iman. Kirim kepada kami hamba-hamba-Mu yang menasihati kami, yang taat kepada-Mu ya Allah, yang membawa kami ke dalam-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Sebagaimana Engkau kirim kepada sahabat Nabi Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau kirim ya Allah kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim kepada kami orang yang menuntut kami ke jalan-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Berilah petunjuk kepada saudara kami, kepada anak dan keturunan kami. Beri petunjuk kepada istri kami dan suami kami ya Allah. Lapangkan dada mereka, pahamkan mereka, jadikan kebahagiaan mereka adalah taat kepada-Mu ya Allah ya Rahman. Jangan Kau jadikan kebahagiaan mereka yaitu kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Jadikan kebahagiaan mereka ketaatan kepada-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.